Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya. Sementara Osman jatuh ke dalam jebakan Samadar, Aladin dan Dursun Fakih mendatangi ruangan Sultan Aladin. Namun mereka dihentikan oleh seorang wazir. Dengan penuh hormat, Dursun Fakih berkata, "Putra pelindung Turkmen, Osman Bey, Pangeran Aladin." Aladin ingin bertemu Sultan dan berbicara dengannya tentang sesuatu yang penting. Namun wazir itu bertanya, "Sejak kapan kau datang ke istana tanpa izin, Dursun Fakih? Apakah kau lupa aturan setelah kau meninggalkan Konya untuk pergi ke perbatasan?" Jangan tersinggung, Aladin Bey. Kesultanan tidak seperti Belik. Besarnya istana kami adalah buktinya. Insya Allah, besarnya ini tidak mempermalukanmu. Lalu Aladin mengatakan, "Kebesaran itu datangnya dari Allah, Wazir. Musuh tidak berkeliaran di sekitar kios kami. Kami ingin menjamu Anda di sana, tapi jangan menghalangi jalan kami sekarang. Ini penting." Mendengar ini membuat wazir itu terdiam, kemudian memerintahkan penjaga untuk membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Dengan penuh kesombongan, Bayindir menghampiri Osman seraya mengatakan, "Wah, Osman Bey, wah. Lihat dirimu, badai pasti berlalu. Bayindir yang kau anggap lemah dan yang kau anggap remeh mengalahkan dirimu. Megrave Osman." Dan saat Bayindir menyentuh cincin Osman dengan pedangnya, seketika Osman menggenggam pedang itu seraya berkata, "Anjing hutan memerintah sampai serigala berdiri." Dan dengan sekejap, Osman menyerang Bayindir dengan kepalanya. Seketika, perkelahian pun terjadi lagi di sana. Namun saat Samadar hendak membunuhnya, Bayindir menghentikannya dan mengatakan bahwa Osman harus tetap hidup sampai dia terbukti menjadi pengkhianat di mata Sultan. Mendengar suara bising dari luar, Boran dan Alpen lainnya mendobrak pintu dan membantu Osman melawan para Nokers tersebut. Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Masih dengan penuh amarah, Bala berkata, "Kau datang sebagai tamu, tapi sekarang kau ingin menjadi pemilik. Hah, Valida Sultan? Tidak, kau akan berhenti di situ. Aku tidak akan mengizinkanmu mengawasi amanat Beimku." Menyaksikan ini, Benggi bertanya, "Bala Hatun, apa yang kau lakukan? Dia adalah Valida Sultan." Seketika Bala mengatakan, "Jika itu Valida Sultan, ini adalah kios Osman Bey, dan aku adalah hatunnya." Lalu Malhun mengatakan, "Tidak peduli siapa itu, kami tidak pernah memberikan amanat kami." Bala juga mengatakan, "Dalam hal ini, kami tidak akan segan-segan mencabut nyawa dan mengorbankan nyawa." Kemudian Apci berkata, "Aku akan memenggal mereka semua dengan perintah Anda, Sultanku." Mendengar ini, Cerkutai berkata, "Hush, pertama selamatkan kepalamu sendiri." Kemudian Ismihan memerintahkan tentaranya untuk menurunkan senjata mereka. Lalu berkata, "Masya Allah, Masya Allah, aku melihat dari mana kekuatan Osman Bey berasal. Bala Hatun, jika kamu mentolerir kata-kataku dan tetap diam, aku akan sangat kecewa. Katakan saja bahwa aku ingin melihat siapa yang lebih berani. Itulah apa yang harus aku lihat dan aku senang." Lalu Malhun berkata, "Perhatikan baik-baik, Valida Sultan. Hal yang kau lihat tidak boleh menyesatkanmu." Dan Ismihan mengatakan, "Mataku tidak pernah salah arah, Malhun Hatun. Jika kau ingin mengunjungiku, sesegera mungkin. Bala Hatun, aku ingin mengenalmu." Mendengar ini membuat Bala terdiam. Sahabat kita beralih lagi ke Osman. Pertarungan masih berlanjut. Samadar berkata, "Osman, kau putus asa seperti rusa dalam perangkap." Lalu Osman mengatakan, "Jika rusa mengenal gunung, kau akan menjadi mangsanya." Dan Samadar berkata, "Kau seharusnya tidak memasuki istana milikku ini. Sekarang kamu tidak bisa keluar." Lalu Osman mengatakan, "Kami di sini agar tempat ini tidak akan pernah menjadi milikmu. Kami akan mengambilnya kembali." Kemudian pertarungan pun berlanjut. Menyaksikan ini, Bayindir berkata, "Boran,
Ini urusan negara. Tenanglah, aku tidak ingin menumpahkan darah. Lalu Boran mengatakan, itu tidak akan pernah terjadi sebelum aku mati, Bayindir. Namun Bayindir berkata, sementara kamu memiliki otak seperti itu, hidupmu tidak akan lama. Kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sayangnya, karena begitu banyaknya musuh hingga membuat Boran dan Alpen lainnya jatuh ke tangan mereka. Kemudian Samadar berkata, menyerahlah, Osman. Jadi aku bisa membiarkanmu bernafas 1 hari lagi. Lalu Osman mengatakan, aku bahkan tidak akan membiarkanmu bernafas, Knockers. Namun Samadar berkata, aku adalah komandan Samadar yang perkasa. Kau hanya bisa memanggil prajuritku, Knockers, bukan aku. Knockers, ambil pedangnya. Namun saat Knockers itu hendak mengambil pedang Osman, seketika Osman menebas tangannya hingga putus, kemudian melemparkan pedang itu ke kolam. Kemudian dengan bijaksana, Osman menyerahkan diri demi menyelamatkan para Alpennya. Kemudian Bayindir berkata, Osman Bey, kegilaanmu selalu membawa masalah untukmu. Namun Boran mengatakan, Bayindir Bey, kami semua memiliki kegilaan dalam darah kami. Aku bisa menggigit tenggorokanmu di antara gigiku. Mendengar ini jelas membuat Bayindir kesal, kemudian memerintahkan para Knockers untuk memasukkan mereka ke penjara bawah tanah. Namun seketika Samadar menghentikannya dan memerintahkan Knockersnya untuk mengarak mereka ke lapangan. Sementara itu, setelah kekacauan terjadi, akhirnya Ismihan memutuskan untuk kembali. Namun masih dalam kekesalan, Benggi berkata, mereka melewati batas, Sultanku. Tidak menghukum mereka. Seketika Ismihan mengatakan, siapa bilang mereka tidak akan dihukum, Benggi Hatun? Aku akan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Akan ada waktunya untuk itu. Tidak lama terdengar dari semua pedagang berbicara bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana, kemudian memutuskan untuk mendatangi mansion. Menyaksikan itu, Frick berkata, para pedagang itu sudah menerima berita, Sultanku. Sekarang itu masalah Malun Hatun. Namun Benggi bertanya, apa yang terjadi, Sultanku? Mereka adalah pedagang, mengapa mereka berkumpul? Dan Ismihan menjawab, kau berbicara tentang tidak menghukum mereka, Benggi Hatun, tapi aku memberi mereka hukuman terbesar. Sahabat kita beralih ke istana Seljuk. Di hadapan Sultan Aladin, wazir berkata, kau bilang kau akan berbicara di hadapan Sultan. Sekarang beritahu kami mengapa kalian ada di sini. Kemudian Aladin mengatakan, kami di sini untuk memperingatkan Hazrat Sultan terhadap komplotan terhadapnya. Mendengar ini, wazir itu mengatakan, Sultanku, maafkan aku, tapi gembala tidak sopan mana yang bisa melihat komplotan yang tidak bisa kita lihat. Kemudian Aladin bertanya, apakah kau terlibat dalam komplotan juga? Apakah ini sebabnya kau berbicara dengan keras? Mendengar itu membuat wazir kesal, namun seketika Dursun Fakih menghadangnya seraya berkata, Hazrat Wazir, perhatikan kata-katamu. Seseorang yang kau panggil penggembala adalah Aladin Bey, putra Osman Bey yang secara pribadi Sultan kita mengirimkan hadiah dan membebaskannya. Kemudian wazir itu berkata, lihatlah Dursun Fakih, kau pikir kau setara dengan seorang wazir. Seketika Sultan Aladin mengatakan, wazir, biarkan aku mendengarkan mereka. Siapa yang berkelompok melawanku? Katakan padaku, Aladin Bey. Dan Aladin menjawab, ini jebakan, Hazrat Sultan, dan hanya aku yang bisa menceritakan padamu, karena kita tidak tahu siapa yang mendukung mereka. Lalu Sultan Aladin mengatakan, aku percaya semua orang di sini, katakan saja. Namun Aladin berkata, Hazrat Sultan, kau dapat mempercayai siapapun yang kau suka, tetapi di atas tahta itu, kau bahkan tidak dapat mempercayai keluargamu sendiri. Kau harus tahu itu lebih baik. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Osman dan pasukannya masih berada di hutan. Osman berkata, Sultan Aladin adalah keponakan Sultan Mesud. Sultan Mesud selalu berdiri di samping kita. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat perbatasan. Tapi itu menyinggung negara Ilhanli.
Sehingga mereka berbalik melawannya dan membuat Sultan Aladin mendapatkan tahta. Kita akan menemukan Sultan Mesud dan memberinya tahta. Lalu Aladin bertanya, bagaimana kita akan melakukannya, ayah? Dan Osman menjawab, tugas ini adalah milikmu. Kembali lagi ke istana, Sultan Aladin memerintahkan semua tentaranya untuk pergi meninggalkan ruangan. Kemudian Aladin bertanya, Sultanku, langkahmu yang mana yang akan membuat Komandan Ilhanli melawanmu? Lalu Sultan mengatakan, aku mengeluarkan semua orang. Jika kau ingin aku mendengarmu, ucapkan saja kata-katamu secara langsung, Aladin. Jika tidak, aku akan membiarkan wazirku memutuskan. Kemudian Aladin mengatakan, seperti yang kau inginkan, Sultanku. Mereka ingin melengsarkanmu dan mengembalikan tahta kepada pamanmu, Mesud dari dinastimu. Mendengar ini Sultan bertanya, siapa pengecut itu? Sahabat kita beralih sejenak ke Sogod. Ismihan berkata, aku akan membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan. Mereka akan menyesalinya. Mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan terhadapmu dan putrimu, Bengge Hatun. Lalu Bengge mengatakan, aku menantikan hari itu, Yang Mulia Valide Sultan. Dan Ismihan mengatakan, kamu tidak akan menunggu lama, Bengge Hatun. Aku akan mengambil pasar terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mengambil mansion. Frek yang berada di sana berkata, Sultanku, kekuatanmu tidak terbatas. Kau dapat mengambil apa yang kau inginkan sekarang. Apa yang kau tunggu? Alih-alih menghentikan karavan, kau dapat mengambil seluruh pasar dengan perintahmu. Namun Ismihan mengatakan, ini bukan tentang pasar, Martha. Aku ingin reputasi mereka. Karavan tidak akan datang. Ketika stok pasar kosong, kelaparan akan pecah. Siapa yang akan mereka salahkan? Dan Bengge menjawab, Malhun Hatun, tentu saja yang bertanggung jawab atas perdagangan. Kemudian Ismihan mengatakan, aku akan membawa karavan yang tidak bisa dibawa oleh Malhun Hatun dan Bala Hatun. Aku akan menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Lalu Bengge mengatakan, dengan begitu, mereka tidak akan melihat Bala dan Malhun. Mereka akan melihat kekuatanmu. Kemudian Ismihan berkata, Bengge Hatun, sekarang kamu yang bertanggung jawab atas pasar. Aku yakin bahwa kau akan dapat memenuhi tugas ini. Lalu Bengge mengatakan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi layak untukmu, Sultanku. Kemudian Ismihan bertanya, Konur Al, bagaimana menurutmu? Apakah kau menyukai permainanku? Dan Konur menjawab, kau tahu yang terbaik, Valide Sultan. Lalu Ismihan berkata, tentu, aku tahu yang terbaik. Aku selalu tahu yang terbaik. Dan kau, apakah kau tahu bahwa kau mengirim Osman pada kematian? Kesetiaanmu pada Osman menghancurkan kalian berdua. Mendengar ini membuat Konur terdiam, kemudian mengatakan, kau akan berakhir seperti mereka yang datang sebelum kamu. Aku masih mendukung tujuanku. Kami akan mengalahkanmu dengan rencanamu sendiri. Namun Ismihan mengatakan, aku akan menyeretmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menghancurkanmu. Kau akan mengalami semuanya. Tentara, lempar dia ke ruang bawah tanah. Kemudian mereka pun membawa Konur ke ruang bawah tanah. Sahabat kita kembali lagi ke Seljuk. Sultan bertanya, siapa yang mau merebut tahtaku? Dan Aladin menjawab, orang yang menggulingkan Mesud. Seketika Sultan mengatakan, akulah yang menggulingkan pamanku. Dia ceroboh, dia membuat terlalu banyak kelonggaran untukmu dan menyebabkan kekuatan kami melemah. Aku kira tubuhmu tidak menginginkan kepalamu lagi, mengingat bahwa kau tidak menjaga mulutmu. Saat Sultan Aladin menghunus pedangnya, seketika Aladin berlutut di hadapannya seraya berkata, Sultanku, lakukan apapun yang kau anggap pantas. Tapi aku ingin semua orang pergi bukan untukku yang bebas berbicara, tapi agar kau bisa berbicara dengan bebas. Kemudian dengan menempatkan pedangnya tepat di leher Aladin, Sultan bertanya, rahasia apa yang harus kusembunyikan di istanaku? Dan Aladin menjawab,
fakta bahwa Ilkhanat menempatkanmu di singgasana, dan bahwa mereka dapat menyingkirkanmu kapanpun mereka mau. Osman Bey yang memberiku namamu agar reputasiku seperti dirimu dan leluhurmu di istana. Lalu Sultan bertanya, apakah Osman Bey ada di istana? Dan Aladin menjawab, dia berperang melawan mereka yang ingin menggulingkanmu. Kami datang ke tanahmu saat kami mendengar informasi itu. Pemerintahanmu adalah anugerah bagi kami. Dan sebagai hambamu, kami ingin mempertahankanmu di singgasana. Mendengar ini Sultan mengatakan, Osman Bey, aku dengar bahwa dia tidak rukun dengan ibuku. Tetap saja, apakah dia di sini untuk membelaku? Dan Aladin menjawab, kau seorang sultan yang bayangannya menyebarkan ketakutan tidak perlu dilindungi. Yang kami lakukan hanyalah pelayanan. Kemudian Sultan Aladin bertanya, di mana Osman Bey? Sahabat, di sini kita diperlihatkan kepada Osman dan alpennya yang tengah diarak oleh para Nokers. Kemudian Samadar memerintahkan Nokersnya untuk menutup semua pintu istana. Kemudian Osman berkata, kau mencoba memasukkanku ke dalam sangkar ini. Aku akan mengubah dunia ini menjadi penjara bawah tanah untukmu. Menyaksikan ini Bayindir berkata, Osman Bey, jadi sudah takdirku untuk melihatmu seperti ini. Lalu Samadar bertanya, bukankah kau menyuruhku untuk menangkap mereka hidup-hidup? Dia masih hidup. Kita akan bersenang-senang. Kita akan menghancurkannya. Kita akan menghancurkan jantung Osman. Kemudian Samadar memerintahkan Nokersnya untuk menyiksa para Alpen dengan sangat keji. Lalu Bayindir berkata, hancurkan Alpen Osman sesukamu, tapi jangan coba-coba membunuh mereka. Kau tidak bisa menjelaskannya kepada Valide Sultan. Dan Samadar menjawab, Samadar tidak menjelaskan apapun kepada siapapun, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menangkap Osman. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.